Hai The Brits, welcome back to ECC online service kita sore hari ini. Wow, good to see you again di ibadah online kita hari ini. So, berapa banyak yang siap untuk memulai ibadah kita sore hari ini? So, sebelumnya mari kita siapkan catatan kita hari ini, karena saya percaya ada firman Tuhan yang luar biasa banget yang buat kita banget secara personal. Dan jangan lupa juga untuk kita siapkan hati kita, because this is the day that the Lord has made. Let us pray. Kami bersyukur bahkan bersuka cita Tuhan buat sore hari ini yang luar biasa, karena Tuhan udah menjadikan hari ini spesial untuk kami boleh mendapatkan, untuk kami boleh terhubung kembali dengan Tuhan kami yang besar. Berkati setiap hati yang hari ini akan mengikuti ibadah online. Kami memberikan yang terbaik, atensi yang terbaik, fokus yang terbaik, bahkan semangat kami hanya untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Enjoy the service, The Brits. Berdiri tegak di atas gunung batumu, dan ku takkan lelah menantikan janjimu. Hartamu tak menipu, sekalipun aku dalam gelap. Walau ku berjalan dalam lembah yang kelam, janjimu bersegera menuju kesudahannya. Langit bumi berlalu, firman-Mu kekal selama-lamanya. Harapan tak akan sirna, ku
berserah penuh, selamanya ku bersorak. One time. Yesus pesan kesetiaanmu, ku berserah penuh. Yesus pesan kesetiaanmu, ku berserah penuh, selamanya ku bersorak. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku, Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau tinggalkan.
setia. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Cukup bagiku. Kemana berlari, kemana sembunyi kasih-Mu, Kau cukup bagiku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Selamanya, walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Yes, amin. What a grateful praise and worship, di mana hadirat Tuhan ada di setiap tempat kita masing-masing hari ini, karena ada volunteers yang menaruh korban agar hadirat Tuhan hari ini ada. So, mari kita sama-sama ketik di live chat kita. 1, 2, 3. Thank you volunteers. Dan ini nih momen yang selalu Bridge nanti-nantikan juga. Kami mau welcome untuk teman-teman yang hari ini baru pertama kali join ECC Bridge Service Online in 1, 2, 3. Mari sama-sama ketik, welcome home, you are part of this family. Setelah ibadah ini, teman-teman yang baru pertama kali join boleh visit eccchurch.online dan pilih di bagian Newcomers Lounge, karena kita nggak sabar banget buat kenal setiap kalian part baru dari family ini. Aku ada beberapa pengumuman hari ini. Expand Class, Minggu 31 Oktober jam 2 siang via Zoom. Yang kedua ada Global Leaders Meeting, Selasa 2 November jam 7 malam via Zoom. Khusus untuk zone leader, home leader, head ministry, sampai core team. Ada juga Brave Woman with Indria Sanger dan Elizabeth Ahimsa di Sabtu 13 November jam 10 pagi via Zoom. Now, it's offering time. Mari sama-sama bilang, it's offering time. Sebelum kita collect offering and tithe kita, mari sama-sama mendengarkan kebenaran tentang memberi. Ayatnya terdapat di 1 Samuel 24, ayat 1-4, dan ayat 12-15. Tapi, hari ini saya bacain ayat 12 versi NLT. 1 Samuel 24, ayat 12 versi NLT. May the Lord judge between us. Perhaps the Lord will punish you for what you are trying to do to me.
but I will never harm you. Nah, 1 Samuel 24 ayat 1 ini menceritakan tentang Saul yang membawa 3.000 prajurit untuk mencari dan membunuh Daud. Kebetulan Saul itu masuk ke gua tempat Daud dan anak buahnya ini bersembunyi. Maka anak buahnya ini tuh berbisik sama Daud bahwa sekarang kesempatan untuk Daud dapat membunuh Saul. Mengapa? Karena setelah waktu itu Daud dapat membunuh Goliat. Seperti yang kita tahu, Raja Saul itu menjadikan Daud sebagai pemimpin pasukannya. Dan Daud menang di banyak perang dan jadi sangat terkenal. Keterkenalan inilah yang membuat Saul iri kepada Daud hingga Saul pun gelap mata dan ingin membunuh Daud. Pernah satu hari Daud sedang bermain harpa untuk Saul, namun tiba-tiba Saul ini melempar tombaknya ke Daud dan Daud langsung menghindar dan tombak itu menancap ke tembok. Setelah itu Saul berkali-kali hendak membunuh Daud hingga akhirnya Daud pun lari dan bersembunyi di gurun tersebut. Jelas sudah alasan mengapa anak buah Daud berpikir bahwa bila ada kesempatan untuk Daud membunuh Saul, maka sekaranglah kesempatan ini harus dipergunakan. Nah, akhirnya Daud ini menghampiri Raja Saul dan berpikir, saya harus melakukan apa ya? Seperti di ayat yang tadi saya bacakan, Daud pun merasa bersalah karena bertindak tidak hormat kepada raja yang diangkat oleh Tuhan. Sehingga Daud memanggil Saul dan berkata bahwa dia bisa saja saat itu membunuh Saul, namun ia tidak melakukannya. Lantas, apa hubungannya dengan perihal memberi? Terkadang, Saul-Saul di kehidupan kita itu merupakan harta kita sendiri. Otoritas kita bukan lagi Tuhan, melainkan harta yang terus-menerus mengejar dan dikejar oleh kita. Sama seperti Daud, kita bisa saja membunuh dengan tidak memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Namun, memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan merupakan suatu wujud hormat kita pada Tuhan sebagai otoritas kita, juga untuk membantu sesama kita lewat cara hidup kita dalam memberi. Honor is greater than power. Inilah nilai yang dipegang oleh Daud, bahwa kerendahan hati itu lebih hebat daripada sekadar kekuatan. Saat menyusun offering ini pun, saya sedang mendengar lagu Build My Life by Housefires, di mana refnya berbunyi, I will build my life upon your love, and I will put my trust in you alone. Kerendahan hati ini berbicara mengenai kita membangun hidup kita dalam kasih Bapa, dan menaruh percaya pada Tuhan saja. Maukah kita hari ini memberi lagi atas dasar kerendahan hati, dengan membangun hidup kita dalam kasih Bapa, dan menaruh percaya kita pada Tuhan saja? Let's pray. Yes God, hari ini Kau memberi lagi dengan kerendahan hati kami, juga sebagai wujud kami untuk dapat membantu sesama kami. Yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Berikut tertera di layar saudara rekening untuk memberi persembahan dan perpuluhan untuk saudara yang ada di Jakarta, Bandung, dan Sydney. Juga QR Code, OVO, GoPay, dan Dana. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sermon dari seorang yang luar biasa. Please welcome Bang Johnson Silaban. Halo The Bridge, ketemu lagi. Apa kabar kalian? Percaya kalian dalam keadaan sehat, tubuh, jiwa, dan roh ya. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Dan sebelum kita belajar, mari please ambil tempat yang terbaik dimanapun kalian berada. Siapkan catatan kalian. Nanti saat saya share, jika kalian dapetin sesuatu, katakan yes, katakan amen dari tempat kalian masing-masing. Atau di kolom chat. Artinya, kalian setuju dan percaya sesuatu itu terjadi dalam hidup kalian. Amin. So, hari ini kita mulai. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Victor waktu di ibadah onsite share hal yang menarik. Beliau berkata bahwa keputusan yang kita ambil akan selalu berdasarkan nilai apa yang kita punya. Nilai membuat kita melihat apa yang penting buat hidup kita. Dan nilai adalah apa yang kita percayai untuk kita hidupi. Nah, salah satu nilai yang sangat penting untuk setiap kita The Bridge punya, dan ini yang saya berdoa bisa terus kalian turunkan dari generasi ke generasi, baik untuk anak rohani maupun anak jasmani kalian nanti, adalah menghormati otoritas. Nanti kita akan belajar lebih dalam.
So, saya kasih judul share saya hari ini adalah Living Under Authority. Kalian siap? Oke. Hidup di bawah otoritas adalah perintah Allah. Dan segala hal yang sudah Allah perintahkan tidak usah dipertanyakan. Pasti itu mendatangkan kebaikan. Roma 13 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, setiap kita punya otoritas di atas kita. Yang kita dengan sengaja menundukkan diri di bawah otoritas tersebut. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Bagaimanakah seharusnya kita hidup di bawah otoritas? Nah, yang pertama, honor them. Nah, dalam hidup kita, Tuhan sudah menentukan orang-orang yang ada di atas kita. Menjadi otoritas di atas kita. Ada orang tua kita di rumah. Ada guru kita di sekolah. Ada home leader kita. Ada bapak rohani kita. Ada pastor kita. Dan saya percaya mereka itu sudah Tuhan tetapkan untuk ada di hidup kita. Easy banget untuk hormat dengan otoritas atau pemimpin yang hebat. Yang kayaknya sedikit banget kekurangannya. Gampang banget untuk hormat sama pemimpin yang luar biasa banget. Tapi di waktu yang sama, kita semua kayaknya pernah atau tahu apa rasanya punya pengalaman hidup dengan pemimpin yang, mereka seharusnya nggak memimpin. Yesus adalah contoh terbaik soal bagaimana memimpin dan cara dia menggunakan kuasa dan otoritasnya. Tapi itu membuat kita bertanya, gimana atau bagaimana dengan orang-orang yang gak memimpin seperti Yesus? Bagaimana dengan seorang pemimpin yang sikapnya kurang baik? Sikapnya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan? Bagaimana dengan pemimpin yang mau menang sendiri? Bagaimana dengan orang tua di rumah yang selalu marah-marah aja bisanya? Bagaimana dengan bapak di rumah yang tidak berfungsi dengan baik? Bagaimana dengan bapak rohani yang sering mengecewakan hati kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kita. Sebuah cerita di Alkitab yang menggambarkan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kejadian 9 ayat 21, firman Tuhan bilang begini. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Di cerita ini digambarkan bahwa hal yang memalukan terjadi kepadamu. Dia mabuk dan dia telanjang. Intinya, hal yang memalukan terjadi pada dirinya. Dan kita ditunjukkan bagaimana sikap anaknya, Ham. Dia lebih memilih menceritakan kemaluan atau aib bapaknya daripada menutupinya. Kita lanjutkan ceritanya di ayat 23. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Berbeda respon dengan Ham. Sem dan Yafet lebih memilih untuk menutupi aib bapaknya, bahkan sambil berpaling muka, yang artinya dengan sengaja dia tidak mau melihatnya. Saya mau pinjam quotes-nya dari Pastor Aryan. Pastor Aryan bilang gini, sikap pemimpin kita adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi sikap kita terhadap pemimpin kita adalah urusan kita dengan Tuhan. So, mari kita lanjutkan ceritanya di ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Wow. Dari ayat di atas, firman Tuhan bilang bahwa akibat perbuatan Ham, justru yang mendapatkan akibatnya bukan hanya dirinya sendiri, tetapi keturunannya juga. Di ayat tersebut tidak dikatakan terkutuklah Ham, tetapi terkutuklah Kanaan. Yang kita tahu bahwa Kanaan adalah anak dari Ham. Tetapi blessing
yang menjadi bagiannya langsung didapatkan oleh Sem dan Yafet. Nah, berbeda dengan cerita Ham, Daud juga punya pengalaman dengan otoritas di atasnya. Seperti kita tahu bahwa sebelum Daud menjadi raja, Saul adalah raja bangsa Israel. Kita semua tahu ceritanya, bagaimana waktu itu Saul sangat iri terhadap Daud. Bahkan dia berencana untuk membunuh Daud. Nanti kalian boleh baca lebih detail di 1 Samuel 24. Singkat cerita, waktu pengejaran akan Daud waktu itu diceritakan Saul sedang buang hajat. Dia tidak sadar kalau Daud dan pasukannya ada di gua yang sama dengan dia gitu ya. Dan Daud punya kesempatan besar untuk membunuh Saul. Kita baca di 1 Samuel 24 ayat 4. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Inilah kesempatan Daud. Setelah bertahun-tahun diburu, akhirnya ada juga kesempatan ini. Saul udah jadi otoritas yang buruk untuk hidup Daud. Dan sekarang Daud punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Satu ayunan pedang dan masalah Daud selesai. Bahkan orang-orang Daud juga, Daud meminta melakukannya. Tapi kita lihat apa yang Daud putuskan di 1 Samuel 24 ayat 4b. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Bahkan ini yang Daud katakan di 1 Samuel 24 ayat 12. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ayat 13. Seperti bahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Wow, sebuah respon yang baik dari Daud. Daud bisa saja membunuh Saul langsung di tempat itu. Dan kalau kita boleh jujur, Daud punya alasan yang bagus buat melakukannya. Tapi Daud menyadari bahwa orang jahat akan melakukan hal yang jahat. Jadi kalau Daud melakukan hal itu, kalau Daud membunuh Saul, berarti Daud tidak lebih baik dari Saul. Raja Saul mungkin memang jahat, tapi Daud tidak. Saul mungkin seorang pembunuh, tapi saat itu Daud memutuskan untuk tidak menjadi pembunuh. Daud tahu kalau dia menghormati Saul, walaupun dia nggak pantas dihormati, Daud mengerti bahwa saat dia menghormati Saul, dia menghormati Tuhan. Saya mau bilang ini, The Bridge. Saat kita menghormati otoritas kita sedang menghormati Tuhan. Bicara soal menggunakan kekuatan dan dengan cara kebalikan, Daud bisa saja menggunakan posisinya untuk keuntungan dia. Tapi di kerajaan sorga, Daud tahu cara terbaik menggunakan kuasanya adalah untuk kebaikan. Bagi Daud, honor is bigger than power. So, saya mau ajak The Bridge untuk honor your authority. Jangan cuma sekedar respect. Respect itu kita menghormati seseorang karena apa yang sudah dia perbuat. Tetapi honor, kita menghormati seseorang karena dia berharga di mata Tuhan. Ketidaksempurnaan otoritas di atas kita akan mendewasakan kita. Sekalipun pemimpin atau otoritasmu tidak sempurna, jangan umbar kelemahan mereka ke orang-orang. Jangan jadikan kekurangan pemimpin atau mungkin bapak rohanimu bahan olokan atau bahan gosip di luar sana. Tetapi kita lakukan itu kalau kita melakukan itu, kita akan seperti Ham. Tetapi mari seperti Sem dan Yafet, juga seperti Daud yang menghormati otoritas di atasnya. Amin. Yang pertama tadi honor them. Yang kedua, support their vision. Di Lukas 16 ayat 12, New Living Translation version bilang begini. And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Firman ini berbicara banget dan mengubahkan saya banget. Barang siapa tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan harta miliknya sendiri? Harta di sini berbicara juga tentang visi orang lain yang dipercayakan lewat tangan kita untuk kerjakan. Mungkin sekarang kita masih kuliah dan masih di bawah orang tua kita. Atau mungkin sekarang kita sudah bekerja di sebuah perusahaan dan kita ada di bawah seorang bos kita di kantor. Atau mungkin kita sekarang dipercayakan sebagai seorang core team atau home leader. Kemudian kita diberikan sebuah tanggung jawab atau mungkin target dari otoritas di atas kita, misalkan zone leader kita. Nah, saya mau bilang, mari setia dengan itu. Kejadian 39, firman Tuhan bilang gini. Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia.
kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5 bilang gini, sejak itu ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini cerita yang sudah sering kita dengar. Bagaimana Yusuf yang dijual kakaknya menjadi budak, tapi even dalam perbudakan, dia setia dengan harta orang lain. Dalam kisah ini, Potifar. Bahkan yang menarik di ayat 5, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, yang itu adalah rumah Potifar, karena Yusuf. Nah, ini saya berdoa, ini juga terjadi dalam hidup setiap kita, The Bridge. Bahwa otoritas yang ada di hidup kita diberkati karena keberadaan kita. Artinya, keberadaan kita memberkati mereka. Bukan sebaliknya. Kita malah seperti kutuk buat mereka. Di sekolah, apakah guru diberkati dengan hidup kita? Di rumah, apakah orang tua diberkati dengan hidup kita? Di gereja, apakah bapak rohani diberkati dengan hidup kita? Di kantor, apakah bos kita diberkati dengan cara kita bekerja? Saya ingat tahun 2020 akhir, Kak Victor kalau saya waktu itu saya masih di SOT di Singapura. Kak Victor bilang, Bang, saya terbeban untuk mementoring ada 6 gereja di Sumatera Utara. Bisa nggak kamu buatkan kurikulumnya untuk setahun? Kemudian saya mencoba menangkap hatinya, membuat kurikulum, menentukan bahan-bahan, membuat simulasi, membuat rundown, mengatur setiap pertemuan mentoring dengan 6 gereja tersebut setiap bulan. Jadi every month. Bahkan sekitar awal tahun 2021, Kak Vic bilang lagi ke saya waktu itu. Kak Vic cerita lagi visinya dia. Dia bilang gini, bahwa dia rindu sebelum berumur 50 tahun, Kak Vic itu bisa mementoring dan memperlengkapi 100 gereja di Indonesia. Saya memberikan hidup saya dan saya pasang badan untuk visi tersebut. Sampai sekarang, bahkan dari 100 gereja, kita sudah mementoring kurang lebih 40 gereja. Kenapa saya mau? Saya percaya saat saya setia dengan visi pemimpin atau otoritas di atas saya, Tuhan akan memberikan visi saya. Yang jujur, saya juga masih belum kebayang sampai sekarang. Tapi saya terus mencoba memberikan yang terbaik yang saya bisa. Bahkan tahun ini, Kanala juga punya visi. Ada 1000 anak The Bridge yang mau tertanam. Saya juga mau support visi Kanala. Karena saya tahu, itu juga visinya saya buat sekarang. Seperti Yusuf, kita tahu akhir ceritanya. Dia menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir. Menjadi tangan kanan Firaun. Bahkan melalui hidupnya, bangsanya bisa diselamatkan. Saat kita sedang mengerjakan visi pemimpin kita, saat itu kita sedang mempersiapkan diri kita untuk layak mengerjakan visi Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, saat kita sedang mengerjakan visi pemimpin kita, saat itu kita sedang mempersiapkan diri kita untuk layak mengerjakan visi Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Dan yang terakhir, available for them. Di Yesaya 6 ayat 8, firman Tuhan bilang gini, Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Firman Tuhan di atas menunjukkan salah satu sikap yang perlu ada saat hidup kita di bawah otoritas adalah spirit of availability. Dari ayat di atas menunjukkan sebuah sikap yang siap atau ready untuk Tuhan pakai. Sebuah quotes bilang gini, God often use the least qualified, most available people to get things done. Artinya, Tuhan sering menggunakan orang-orang yang kurang punya kualifikasi menurut kita, tetapi dia sangat available untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan inginkan. Nah, saya percaya saat kita available buat Tuhan, kita dengan cara available terhadap otoritas. Bagaimana mungkin kita bilang kita available buat Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak bisa available buat otoritas di atas kita yang jelas-jelas kelihatan. Lukas 5 ayat 1, firman Tuhan bilang gini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya lebih jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, ketika saya merenungkan kisah ini, saya dapatkan begini. Waktu itu ada 2 perahu di sana. Dan waktu Yesus bertanya kepada Simon untuk memakai perahunya, Simon bisa saja menjawab, ya boleh atau tidak boleh. Tetapi waktu itu Simon menjawab, boleh memakai perahunya. Saya renungkan, misalkan ya, Simon menjawab tidak boleh. Yang berarti Simon tidak available. Kemungkinan Yesus akan memakai perahu atau kapal yang satunya untuk dia bisa menumpang. Perahu buat seseorang nelayan adalah hidupnya. Artinya pertanyaannya begini, apakah perahu kita available buat otoritas di atas kita? Kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, dari kisah ini saya belajar bahwa saat kita punya spirit of availability, kita sedang membuat ruang untuk mukjizat terjadi dalam hidup kita. Availability makes room for the miraculous. Beberapa waktu yang lalu, kita sedang berencana meeting dengan beberapa gembala-gembala dari beberapa gereja lah ceritanya. Nah, saya ingat waktu itu, kurang lebih 10 menit sebelum meeting, Pastor Victor call saya lagi. Dan intinya, Kak Victor minta saya untuk mempersiapkan sebuah video yang akan dipresentasikan kepada para gembala-gembala tersebut. Waktu itu, saya cuma bilang, saya usahakan ya Kak. Kemudian saya mencari video tersebut, dibantu Cilani dan Pastor Ciani waktu itu. Dan singkat cerita, videonya ketemu. Dan ini yang bagus, ternyata setelah kita selesai presentasi, dari sekalian banyak yang kita presentasikan, yang kita share buat mereka, justru video yang tadi, yang kita cari-cari itu, yang sangat masuk ke dalam hati mereka. Bahkan video itu yang menyentuh mereka, dan akhirnya mereka setuju untuk bergabung dengan program kita. Waktu itu saya belajar untuk punya spirit of availability. Saya nggak bilang ke Kak Victor, Kak, kok nyuruhnya dadakan sih? Kak, kok nggak dari kemarin sih? Kak bilangnya kan bisa dicari. Tapi saya belajar untuk taat. Nah, hari ini sebagai closing, tadi di Roma 13, kalau kita baca di ayat 4-nya, firman Tuhan bilang gini, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Saya mau bilang gini, otoritas adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Otoritas yang Tuhan tempatkan buat hidup kita itu ada untuk kebaikan kita. Mari hidup di bawah otoritas. Jangan keluar dari otoritas. Hidup di bawah otoritas berbicara tentang sikap hati kita. Hidup di bawah otoritas adalah sebuah sikap hati yang aktif dan inisiatif, bukan sikap pasif dan menunggu. Living under authority is God's way to shape us. Hidup dalam otoritas adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, membentuk karakter kita, membentuk hati kita semakin serupa Kristus. Hidup di bawah otoritas itu memang tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Butuh sacrifice. Tapi justru sacrifice itulah yang akan menarik hadirat Tuhan turun atas hidup setiap kita. So, siapapun yang Tuhan tempatkan di atasmu, bagaimanapun mereka, mari honor mereka. Karena ada berkat saat kita menghormati otoritas di atas kita. Mari support visi mereka. Jadikan visi mereka bagian dari hidupmu. Saat kita mengerjakan visi mereka, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk layak mengerjakan visi kita. Mari buat diri kita available. Berikan hidup kita buat mereka. Kita siap buat mereka. Karena saat kita punya spirit of availability, itu membuat sebuah ruangan untuk ada mukjizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Semoga setiap kalian bisa diberkati dengan share hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Hamba berdoa biar living under authority adalah sebuah nilai, adalah sebuah gaya hidup yang anak-anak The Bridge bisa pegang, bisa kerjakan sepanjang hidup mereka. Karena hamba mengerti Tuhan bahwa ketika kami hidup di bawah otoritas, di sana akan ada berkat, di sana akan ada mukjizat Tuhan,
Bahkan di sana Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menjadi layak terhadap visi-visi Tuhan yang kami tahu pasti besar buat setiap hidup kami. Thank you buat hari ini Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amen. So, The Bridge, angkat kedua tanganmu. Hari ini kita mau menerima berkat Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak The Bridge yang mengangkat tangan, dimanapun kalian berada, dimanapun mereka berada Tuhan, biar berkat Tuhan selalu mengejar hidup mereka, di sekolah, di kampus, di rumah, dimanapun mereka berada. Biar hidup mereka selalu ada di bawah berkatnya Tuhan, di bawah ruang kasih karunia Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, see you next week, The Bridge. Bye-bye. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya apa ya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala. Kita punya jalan sehat sama Pastor Victor. Masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.